Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan kali ini kami pribadi atas nama Zidon Hasan, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Nurul Jadid, diberikan kesempatan untuk melaksanakan bimbingan revisi proposal bab 2 dan bab 3 kepada pembimbing kami yang terhormat Dr. Kiai Haji Hefni Rozak sekaligus Direktur Pasca Sarjana. Sudah dilaksanakan tadi beberapa catatan sama arahan dari beliau dalam rangka untuk dokumentasi kami pribadi dan untuk kenang-kenangan mungkin ya. Jadi kami ingin kesimpulan catatan dari beliau kepada beliau kami haturkan. Jadi yang revisi yang pertama ya di bab 1 itu ini kan syaratnya harus ada jurnal dari dosen. Dua, kayaknya minimal 5 ya. Minimal 5. Sudah? Belum? Sudah ada. Semua 5. 5 orang ya? Insyaallah ada 6. Oh 6 ya. Bukan masing-masing orang, satu orang 6, tapi masing-masing ada 5 6 judul. bukan judul, 6 orang, 5 orang. Kalau yang sementara ini insyaallah ada 6 judul gitu. Tapi orangnya agak lupa. Iya, yang penting orangnya ada 5. Orangnya, bukan judul. Iya. Nah, kemudian tadi masukan-masukannya ini terkait dengan fokus penelitian. Jadi ini fokus penelitian sangat menentukan. Misalnya yang saudara ini kan bagaimana strategi guru PAI dalam menumbuhkan nilai-nilai karakter. Konsekuensinya ketika menumbuhkan berarti karakter itu masih belum ada. Akan berbeda nanti ketika meningkatkan. Berarti karakter sudah muncul, ada dan ditingkatkan. Atau mengembangkan, karakternya sudah ada tapi dikembangkan lagi gitu ya. Maka ini menentukan kepada grand teori. Karena grand teori ini di bab 2 terakhir ada kerangka teoritis. Nah, di kerangka teoritis ini menentukan pijakan saudara ke bab 4, 5 dan 6. Kalau grand teorinya tidak jelas, salah, maka bab 4 menjadi sampah, bab 5 menjadi sampah, apalagi bab 6-nya ya menjadi sampah gitu ya. Jadi harus jelas grand teorinya pakai siapa dan unsurnya apa. Karena apa? Karena di bab 4 ini berangkat dari grand teori. Kalau grand teorinya misalnya unsurnya ada 5, maka pertanyaan di bab 4 itu ya 5 itu kira-kira. Bisa lebih ya, tapi jangan kurang. Kemudian ini dibuat kerangka teoritisnya yang masih belum ada. Kemudian yang bab 3 itu adalah aplikatif. Jadi bukan metode penelitian, tapi bukan metodologi penelitian. Artinya kalau metodologi itu adalah definisi-definisi penelitian. Tapi di sini yang diharapkan di tesis dan disertasi itu adalah metode penelitian. Secara aplikatif gimana sampai mendapatkan data itu, gimana caranya ya kita ngomong dengan tulisan itu yang dikaitkan dengan teori-teori yang ada. Nah, sehingga nanti akan orang yang membaca itu akan tahu bahwa prosesnya seperti ini, triangulasi itu seperti apa misalnya. Nah, jangan-jangan cuma definisinya saja tahu tapi prakteknya tidak tahu gitu. Ya, triangulasi itu misalnya dari semua data yang dapat itu bagaimana disinkronisasi, diintegrasikan dengan teori yang ada sehingga menghasilkan hasil yang kita harapkan di bab 6. Ya. Mungkin itu tambahan-tambahan yang dari... Mohon maaf Gus, untuk grand teori yang ada di bab 2, kira-kira dari setiap pokok pembahasan 1, 2, 3 itu harus ada grand teorinya masing-masing atau dari 3 pokok pembahasan itu cukup 1 grand teori kira-kira? Sesuai dengan fokus penelitian ya. Misalnya kalau fokus penelitian itu bicara planning, kemudian yang kedua adalah implementasi, maka cukup 1. Karena planning itu adalah direalisasikan, dilaksanakan dengan implikasi. Jadi teorinya tetap teori planning gitu ya. Maka tadi saya sampaikan ketika teori planning, unsur planning apa saja? Ada forecasting, ada scheduling, ada programming, ada budgetingnya yang ditanyakan. Jangan menanyakan planning. Pasti di bab 4-nya nanti tidak akan ada jawaban. Karena unsurnya yaitu. Yang kedua, ketika menanyakan implikasi, maka teori hasil itu apa sih?
itu akan muncul teori. Jadi yang 1, 2 tadi menjadi satu teori karena planning, terus dari planning implementasi bisa tidak sesuai dengan planning. Maka itu 1, 2 pakai satu teori planning ya. Hasil itu hasil. Jadi kriteria hasil itu dianggap hasil kalau bagaimana? Kan mesti ada kriterianya hasil itu. Apakah hasil itu adalah nilai atau sikap atau apa? Teori hasil itu. Maka ukurannya mesti ngukur pakai itu gitu ya. Ketika nggak ada ukuran terus bagaimana cara menyatakan bahwa ini hasil atau tidak kalau tanpa ada ukuran. Misalnya orang juara 1 ya kalau juara nilainya 100 semua juara 1, kalau 90 juara 2 itu kan kriteria. Jadi harus berangkat dari teori kriteria dari teori itu. Mohon maaf Gus, untuk menemukan grand teori yang sesuai dengan pokok pembahasan 1, 2 dan 3 itu kira-kira gimana? Sementara kan dari grand teori sendiri itu kan banyak. Jadi misalnya pokok pembahasan 1 ini cocok ke teorinya siapa, 2 cocoknya apa. Kira-kira gimana? Cara menentukan ini cocoknya ke teori yang mana? Kalau sementara Dina di sini jadi semua pokok pembahasan itu ya pakai teorinya Al-Ghazali itu. Karena beliau juga ada teori tentang pendidikan karakter yang ada di kitab Ya Ayyuhal Aulad gitu. Jadi kira-kira masukan dari pembimbing. Tinggal cara melihatnya karena teorinya kan bermacam-macam. Misalnya karakter, apakah pakai teorinya Al-Ghazali, apakah pakai Ibnu Miskawe, apakah pakai Muhammad Amin, apakah pakai Ligona misalnya. Ya itu disesuaikan dengan lapangan. Jangan sampai menggunakan teori yang sangat jauh dengan lapangan, nanti tidak akan pernah ketemu itu. Jadi kalau lapangannya pondok pesantren, maka yang lebih pas sebenarnya Al-Ghazali, Ibnu Miskawe, Muhammad Amin, itu yang lebih pas anunya itu. Tapi kalau Ligona apakah pas gitu ya. Jadi biar nanti hasilnya tidak terlalu jauh, nanti bedanya terlalu jauh juga nanti tidak akan menghasilkan yang kita cari gitu ya. Jadi tinggal lihat di situ. Kalau tadi yang sampean itu kan ada yang mengembangkan, ada menumbuhkan, ada yang mengembangkan, menumbuhkan, meningkatkan. Itu yang pas di lapangan, yang pas dengan teori itu ini menumbuhkan, apa mengembangkan, apa meningkatkan. Karena kalau menumbuhkan tadi konsekuensinya berarti dari awal gitu. Berarti karakter di sana memang sangat nol gitu ya, sangat rendah gitu. Apa mungkin gitu ya? Kan tidak mungkin yang namanya lembaga masa dari nol gitu. Kecuali memang baru mendirikan lembaga di tempat yang sangat primitif mungkin berangkat dari nol gitu. Tapi ini kan sudah lama dan di lingkungan ya walaupun bukan di pesantren tapi lingkungan banyak pondok pesantren di Python itu. Nah, itu yang kecermatan dari peneliti ini yang pas menumbuhkan, meningkatkan atau apa tadi? Menumbuhkan, meningkatkan, mengembangkan. Yang mana nih yang pas di lapangan? Dan itu pakai siapa gitu ya. Walaupun sama-sama menumbuhkan belum tentu pas menggunakan Ibnu Miskawi atau Muhammad Amin misalnya. Kalau Muhammad Amin itu kitabnya Al-Ahlak. Ya, teorinya. Untuk penentuan teori itu kan tergantung temuan di lapangan sama mungkinlah Ibnu Miskawi sama Al-Ghazali itu sama-sama misalnya Gus. Tapi kan biasanya yang lebih enak bagi peneliti itu kan terserah berarti Gus ya. Jadi nanti misalnya dalam proses ujian kan penguji kan tidak akan mempermasalahkan. Nggak masalah. Artinya kalau grand teorinya yang sampean gunakan itu lebih pas di lapangan, ya kan tinggal argumentasi sampean bahwa ini pas. Misalnya saya sebagai penguji, ini mestinya Ibnu Miskawi ini karena saya begini. Tapi sampean kan punya alasan bahwa ini di lapangan yang pas ini misalnya. Itu bisa sampean mempertahankan untuk itu. Yang penting bisa mempertahankan hasil penelitian sama teorinya. Yang sinkron dengan grand teorinya tadi. Ya, jadi terakhir ya ada kerangka teoritis. Karena berangkat dari sini nanti sampai dipilah ini. Grand teori ada 5, kayak Al-Ghazali misalnya ya. Al-Ghazali ada 5. 5 ini yang ditanyakan di lapangan nanti. Orangnya misalnya 5 orang. 5 orang. Nah, ini.
Ini sudah, ini satu kesimpulan. Nah, inilah nanti yang dibawa di bab 5. Bab 5. Baru ini dikawinkan dengan bab 2, grand theory. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.